Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sofiullah MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fikih, dan yang saya banggakan teman-teman kelas 1 Ekonomi Syariah B. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Ani Azizah sebagai moderator kelompok 10 akan membimbing jalannya presentasi kali ini dengan tema Maqasid al-Syariah sebagai metode penetapan hukum. Adapun anggota kelompok 10 yaitu Fitriyah Wahyu Nur Aini, Wardina Nur Anisa, dan Fajrin Hadna Alfansyah. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi penyampaian materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Fitriyah Wahyu Nur Aini. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih untuk moderator. Pengertian Maqasid al-Syariah. Maqasid al-Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jama dari maqasad yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maqasid al-Syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Menurut Effendi 1998, maqasid al-syariah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasannya atau tujuan terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqasid al-syari, maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum. Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wardina Nur Anisa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, tingkatan maslahah. Menurut Al-Ghazali, dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, maslahah mujabah, yaitu kemaslahatan yang dikukuhkan syara, nau, spesies atau macamnya. 2. Maslahah mulaimah, kemaslahatan yang dilakukan secara jins, yaitu genus atau sejenisnya. 3. Maslahah mulghah, yaitu kemaslahatan yang dibatalkan oleh syara'. 4. Maslahah ghalibah, yaitu kemaslahatan yang didiamkan oleh syara'. Macam-macam maslahah. A. Berdasarkan segi perubahan. Menurut Mustafa Asy-Syalabi, Guni Besar Ushul Fikih Universitas Al-Azhar Kairo, terdapat 2 bentuk kemaslahatan. 1. Al-maslahah as-sabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman, misalnya sholat, zakat, dan puasa. 2. Al-maslahah al-mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. 1. Maslahah berdasarkan keberadaan. Maslahah menurut syara'. A. Maslahah al-mutabaroh. Al-maslahah al-mutabaroh adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara', baik jenis maupun bentuknya. Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya tentang hukuman bagi orang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW dipahami secara berlainan oleh ulama fikih. Ada hadis yang menunjukkan alat pemukul yang digunakan Nabi Muhammad SAW adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali. Ada lagi bahwa
alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma sebanyak 40 kali. B. Al-maslahah al-mulghah. Maslahah al-mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadan dikenakan hukuman kemerdekaan budak atau puasa selama 2 bulan berturut-turut atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, maka dikenakan hukuman puasa 2 bulan berturut-turut karenanya. Ulama usul fikih mendahulukan hukuman puasa 2 bulan berturut-turut dari memerdekakan budak, merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara', sehingga hukumannya batal atau ditolak syara'. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Fajrin Hadna Alfansyah. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, C. Al-maslahah al-mursalah. Al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nas, ayat atau hadis, bukan oleh karena yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua. Satu, kemaslahatan yang pertama disebut al-maslahah al-ghoribah atau kemaslahatan yang asing. Namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti. Yang kedua, sedangkan kemaslahatan kedua disebut al-maslahah al-mursalah. Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nas, ayat atau hadis, bukan oleh nas yang rinci. Ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa al-maslahah al-mu'tabaroh dapat dijadikan hujah atau alasan dalam menetapkan hukum Islam. 2. Maslahah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. A. Al-maslahah al-daruriyah, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, al-maslahah al-daruriyah atau kebutuhan primer adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi 5 pokok, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. B. Al-maslahah al-hajiyah, kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelum yang berbentuk keringanan atau mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar dari manusia. Dengan kata lain, kebutuhan al-hajiyah atau kebutuhan sekunder adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia akan tetapi tidak mencapai tingkat daruri. C. Al-maslahah al-tassiniyah, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Ya, materi selanjutnya adalah penerapan maqasid al-syariah dalam menjawab problematika hukum kontemporer. 1. Maqasid syariah yang melindungi agama. Contoh penerapan dengan melaksanakan sholat dan zakat, sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. 2. Maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Contoh penerapannya makan dan minum, sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara qisas dan diat. 3. Maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum bagi pengonsumsi narkoba. 4. Maqasid syariah untuk melindungi harta. Contoh penerapannya dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki. Bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. 5. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan membuat zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif, baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris. Karena itu penerapannya dilakukan dengan bentuk pernikahan, sedangkan
Bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum bagi yang berzina dan menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.